indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,81%. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,81% dan ditutup di level 6.521,750. Dan kebetulan indeks harga saham gabungan di level penutupan ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini dan juga merupakan level penutupan tertinggi paling tidak dalam beberapa perdagangan terakhir. Dengan posisi intraday-nya dibuka di zona merah pada pagi tadi 6390, sempat melemah ke 6376 dan ditutup di level tertinggi hari ini di 6521,750 dan sekaligus level intraday tertingginya. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa penutupan dari beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan ini mengalami penguatan signifikan. MNC 36 grafis yang pertama menguat di 1,26%, Jakarta Islamic Index menguat di 2,27%, LQ45 juga menguat di 1,35%. Kemudian kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Transportasi dan logistik melemah dalam di 4,15%, properti melemah di 2,71%, energi juga melemah di 2,61% dan kesehatan tertekan di 0,73%. Saham-saham deretan top gainers grafis selanjutnya DSSA hari ini menguat signifikan di 1140, Inet juga melesat di 350, Bumi juga naik ke 194 dan TPIA berbalik arah menguat hari ini di 1950. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa ada JAST ditutup melemah di 101, RGAS tertekan dalam ke 228, CMNT melemah di 740 dan Bayan Resources hari ini juga menjadi pemberat dengan nilai kapitalisasi yang termasuk yang cukup besar ditutup melemah di Rp15.000 per sahamnya. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda untuk menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah laju penguatan signifikan indeks harga saham gabungan secara intraday. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada Bull direkomendasikan buy. Supportnya di level 412, resisten hingga ke 450, kemudian juga ada saham kota juga direkomendasikan buy di 154, di 173 support dan resistennya. Kemudian juga ada wifi di 1910, resisten hingga ke 2120 dan terakhir ada IRSX 340, resisten hingga ke 380. Ada Bull, kota, wifi dan IRSX dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Revo, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama. Ada Bull Pak. Hari ini kita update posisi penutupan 438 menguat di 6%. Intraday tadi sempat ke 444. Posisi teknikalnya pembukaan sama dengan indeks harga saham gabungan tadi tertekan ke 404 kemudian berbalik menguat signifikan terutama di sesi kedua perdagangan hari ini. Analisis buy di level berapa Pak? Ya, jadi untuk Bull ini kita buy rate sekitar 430 sampai 436, untuk TP di sekitar 450 dan stop loss di 412. Reasonnya kalau kita lihat memang ini sebenarnya masih dalam pembentukan konsolidasi ya. Jadi consolidation range-nya itu sebetulnya dari periode akhir Juli. Jadi dalam 3,5 minggu terakhir ini memang dia consolidation aja, tapi hari ini sedikit ditutup di atas dari moving average 21 dan juga dia dia membentuk yang namanya piercing line candle, itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini bisa dicermati untuk Bull, dan sebagai informasi juga Bull ini di kuartal 2 ini belum rilis laporan keuangannya ya untuk kuartal 2 dan juga first half 2026. So that's why kalau kita perhatikan kuartal 2 kemarin April, Mei, Juni itu ya kita berbicara soal ya Selat Hormuz yang ditutup dan lain sebagainya, akhirnya tarif sewa kapal atau freight rate itu mengalami kenaikan ya, Aframax dan lain sebagainya, sehingga
memang kami expect bahwa di kuartal 2 ini dan juga first half 2026 compare to first half 2025 itu cenderung lebih tinggi lah secara year on year-nya kayak gitu. That's why cukup menarik untuk saat ini meskipun again disclaimer on ya. Ya. Sempat tertekan di perdagangan Juni Pak, ketika indeks harga saham gabungan juga ikut mengalami koreksi dalam pembalikan arah yang sudah terjadi, memangkas dari level 200-an ke 400 Pak. Yes. Ya betul, jadi ya memang ketika ISG kita di 5.300 itu kan tanggal 8 Juni, ya memang cukup wajar bahwa kebanyakan saham kita juga mengalami koreksi. Makanya lowest juga sama-sama di 8 Juni ya, itu minus 8% di 272. Bahkan sempat lowest di 258. Tapi but then dia reject bersama dengan ISG juga mengalami kenaikan, dan itu tadi yang saya sampaikan, kuartal 2 dia belum rilis. Ini salah satu emiten yang belum rilis, padahal sekarang sudah akhir Agustus. Ya. Jadi ini bisa dicermati once dia sudah rilis, ditambah juga ISG juga sekarang sudah 6.500 ya, udah cukup tinggi. Jadi once dia rilis dan hasilnya memang baik gitu ya, as expected kayak gitu, itu biasanya akan cenderung positif juga ya kurang lebih. Baik, analisis untuk bull. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Kota. Hari ini melesat Pak. Apakah ini tercatat auto reject atas ya? Karena penguatannya di 9,72%, di 170. Melemah tadi di 140, analisis Anda di tengah lonjakan signifikan karena di perdagangan sebelumnya Pak sempat tertekan ke level 141. Ya kalau dibilang arah sebenarnya enggak, ini naiknya Enggak ya? 19,7%. 19,7% tuh enggak arah ya. Tapi memang ya udah cukup tinggi banget ya bahkan Iya. kenaikannya. Kalau kita lihat kemarin itu closing 11% minus 11%. Dan basically kalau kita bicara technical, ini sebenarnya Kota ini dalam bullish trendnya gitu ya. Dalam bullish trendnya dia memang most likely bergerak di atas dari moving average 21, ditambah hari ini itu ada bullish engulfing tadi yang saya sampaikan. Hari ini itu kebanyakan yang piercing line dan juga bullish engulfing. Nah tadi kalau bull itu piercing line, Kota ini bullish engulfing. Bullish engulfing diikuti dengan volume yang cukup tinggi, bahkan mungkin 2 sampai 2,5 kali volume kemarin, diikuti juga dengan stokastik atau momentum indicator yang mengarah ke atas pada area netral. So memang saat ini kan selagi membentuk secondary reaction, dan kalau sudah pergerakan seperti ini, volume naik, stokastik juga mengalami kenaikan, ini ya potensi untuk dia mengejar ke level yang lebih tinggi juga terbuka juga, yakni di sekitar area 173 ya kurang lebih, itu bisa jadi target price juga. Itu yang terdekat ya, kalau kita lihat plotting atasnya lagi mungkin tuh around 184, 185 dengan stop loss kurang lebih di sekitar angka 154. Dan Kota ini juga menjadi salah satu emiten yang memang related to the data center kayak gitu-gitu ya. Ini lebih ke lahannya sih kayak gitu. Peluang ke 188 Pak, level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir? Ya 184, 185. Ya 188 kan ya nggak jauh ya sebenarnya, beda 3 poin ya. Cukup make sense kalau dia ke 180-an gitu ya. Dengan volume yang ada saat ini dan juga pergerakan price action dia cukup make sense untuk ke area tersebut. Baik, buy di level berapa Pak, dan supportnya ketika ditutup di 170 hari ini?